Dakta Radio, bijak dan cerdas. Saatnya kita ikuti Ruang Guru On Air, kerjasama Radio Dakta bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio jelang Ramadan, raih keberkahan. Semangat siang untuk rekan Dakta, hadir kembali di program Dialog Informasi Dakta Siang. Edisi di Selasa di 21 April 2020 atau yang bertepatan dengan 27 Syaban 1441 Hijriah. Rekan Dakta, mau jumpa kita dalam program Dialog Informasi Dakta Siang. Saya kita masuk Ruang Guru On Air bersama Radio Dakta. Dan untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 7 dengan guru Bapak Ibnu Edi Yuwono, dan kami sudah tersambung dengan Bapak Guru Ibnu. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ibnu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Kita akan membahas terkait dengan matematika Pak ya? Betul. Untuk temanya apa Pak? Temanya statistika. Statistika, silakan Pak Ibnu dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat siang Mbak Ulfi dan juga rekan Dakta. Apa kabar rekan Dakta siang hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh pelajar SMP negeri dan SMP swasta di wilayah Kota Bekasi khususnya melalui program Ruang Guru On Air hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Radio Dakta. Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah memfasilitasi guru-guru hebat ini untuk dapat menyapa siswa-siswinya dan memberikan materi pelajaran melalui Ruang Guru On Air bersama Radio Dakta. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Ibnu Edi Yuwono, biasa dipanggil sama anak-anak Mr. Matthew. Saya adalah guru matematika kelas 7 di SMP Islam Teratai Putih Global dan juga guru YouTuber. Untuk anak-anakku kelas 7 khususnya bisa mampir di channel Bapak jika sedang mencari penjelasan materi matematika kelas 7 khususnya. Baik anak-anakku, jangan lupa untuk patuhi tetap tinggal di dalam rumah selama PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat dalam belajar. Sebelum belajar, kita ucapkan terlebih dahulu Selamat Hari Kartini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan sempurna datang kepadamu. Nah, cocokkan dengan keadaan kita sekarang. Belajar itu memang melelahkan, namun jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, siap-siap kamu akan merasakan kebodohan nantinya. Masa sih anak-anak di Kota Bekasi ini ingin bodoh? Gak ya? Oke. Baik anak-anakku, selama 20 menit nanti, Bapak akan menemani kalian dan menyampaikan materi tentang statistik. Dengan kompetensi dasar, menganalisa hubungan antara data dengan cara penyajian, tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dari kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan cara mengambil dan mengumpulkan data, menjelaskan proses pengolahan data, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, dan membaca diagram batang dan diagram lingkaran. Untuk anak-anakku yang ingin bertanya, bisa nanti menghubungi Radio Dakta melalui nomor telepon 021 881 6363. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Sekilas saat kalian mendengar judul tersebut, mungkin kamu akan menebak kalau materi yang kita bahas kali ini akan sulit untuk dipahami. Bener nggak? Namun, sebenarnya nih, materi statistik ini sudah kalian pelajari waktu kalian di sekolah dasar, waktu kalian SD. Tapi, ya, kamu nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena materi statistik ini sebenarnya menarik banget untuk kita bahas loh.
Percaya nggak percaya? Yuk kita simak langsung penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah data. Pengertian data adalah kumpulan informasi dari suatu pengamatan. Ya, informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Misalnya, pada pandemi COVID-19 ini, kamu nih misalkan dapat tugas dari guru, disuruh mengamati berapa jumlah peningkatan orang yang positif corona. Setiap berapa hari sekali, tentunya kamu akan mencatat data resmi yang senantiasa diberikan pemerintah untuk diamati peningkatannya. Nah, dari hasil pengamatan itu diperolehlah catatan angka-angka peningkatan orang-orang yang positif corona. Nah, angka-angka tersebut itulah yang kita sebut sebagai data. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi berapa banyak? Menjadi 2, yaitu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik atau dengan angka. Contohnya apa, Pak? Contohnya, data kualitas beras misalkan nih di bulan Februari 2020 yang keadaannya kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tapi kita tidak bisa mengukur keadaan beras tersebut dengan angka. Jadi keadaan beras yang tidak baik itu tidak bisa kita ukur dengan angka. Selanjutnya, ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka, dan nilainya dapat berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya, data peningkatan orang yang positif corona tadi, dari data itu kita bisa mengetahui peningkatan orang-orang yang positif corona dari angka yang diperoleh. Karena data positifnya akan senantiasa berubah, bisa naik, bisa juga turun. Nah, kita doakan saja nih, mudah-mudahan angka yang positif tersebut lekas turun dan kita bisa aktivitas menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tenang seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya setelah data terkumpul ya, jadi setelah kalian mengumpulkan data itu kemudian akan disusun, diolah dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data tersebut disebut statistika. Nah, itulah yang disebut sebagai statistika. Nah, statistika ini banyak diterapkan di banyak bidang loh. Misalnya, dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan, statistik dapat digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sensus penduduk. Selain itu, dalam bidang ekonomi, statistik juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, dari penjelasan tersebut, kita jadi tahu nih, kalau untuk mengumpulkan dan mengolah data, kita perlu objek yang mau kita amati. Objek ini dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yang pertama yaitu populasi. Apa sih populasi? Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, yang kedua adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Sebagai contoh nih, kamu ingin melakukan penelitian terhadap teman-teman di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu,
Yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolah kalian. Tapi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kan nggak mungkin kalau jumlah siswa di sekolah kita ada 1.000, kita mintain data, nanyain satu-satu kan lama. Jadi untuk memudahkan mempersingkat waktunya, kamu dapat melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja. Asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek penelitianmu. Contohnya apa? Contohnya yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelas kalian. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu tentang penyajian data. Penyajian data sudah diberitahu kalau setelah data terkumpul tadi, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan menyajikan data. Penyajian data ini tujuannya untuk apa? Untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat 2 cara menyajikan data, yaitu bentuk tabel dan bentuk diagram. Nah, agar mudah dipahami, yuk kita masuk ke contohnya. Sekarang, persiapkan buku dan alat tulisnya. Berikut Bapak akan berikan data 10 siswa dengan pilihan ekskulnya. Yang pertama, namanya Andika, ekskulnya badminton. Yang kedua, Ayub, ekskulnya voli. Yang ketiga, Naila, ekskulnya tari. Yang keempat, Rido, ekskulnya badminton. Dan yang kelima, Revan, ekskulnya badminton. Keenam, Jovanka, ekskulnya tari. Ketujuh, Absol, ekskulnya voli. Dan yang kedelapan, Putri, ekskulnya tari. Kesembilan, Raffi, ekskulnya voli. Dan yang ke-10, Faisal, ekskulnya badminton. Nah, itu data yang kita peroleh. Itu kan masih acak-acakan dan keseluruhan ya. Kita tentu untuk membaca yang ekskul badminton ada berapa nih, yang voli ada berapa nih, sulit. Karena harus menghitung satu persatu. Penyajian data tersebut dapat dibentuk menjadi tabel dan diagram seperti berikut. Yang pertama nih, penyajian data dalam bentuk tabel. Itu kalian harus buat tabel yang berisi nomor, nama siswa, jenis ekskul, turus, dan frekuensi. Sebelumnya nih, apakah kalian sudah kenal apa itu turus dan frekuensi? Ya, turus ya, bukan kurus, turus. Oke, sekali lagi turus. Turus adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembaca angka tersebut, terutama angka yang berjumlah cukup banyak. Lalu apa itu frekuensi? Frekuensi adalah angka yang menunjukkan seberapa kali variabel itu muncul dalam deretan angka tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari data yang kita dapat tadi, kita peroleh, kalau kalian tadi sudah mencatat, kita peroleh nih, data badminton ada 4 orang, data voli ada 3 orang, data tari ada 3 orang. Nah, data tersebut sudah kalian bisa bikin menjadi tabel. Selanjutnya, kita akan buat menjadi diagram. Ya, yang pertama adalah diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah loh, apa itu juring? Anak-anak adakah yang tahu? Ya, juring adalah bagian dari pecahan-pecahan sebuah lingkaran. Kalau kalian nih ibarat kata lagi ulang tahun, kemudian kalian potong-potong tuh. Nah, itulah yang disebut sebagai juring-juring lingkaran. Jadi ketika kalian membuat suatu diagram lingkaran, tentu pasti ada garis yang saling berpotongan di dalam lingkaran tersebut. Nah, potongan yang tadi itu yang disebut sebagai juring. Oke, pada diagram lingkaran tersebut, potongan yang paling besar itu menandakan bahwa frekuensinya besar. Data-data pada diagram dapat disajikan dalam bentuk angka, persentase, maupun derajat. Contohnya, pada data tadi, kita peroleh badminton ada 4, voli ada 3. Kemudian kalau kita totalin sampelnya adalah 10. Jadi kalau kalian buat lingkaran tentu potongan yang paling besar ada di badminton. Betul ya. Jadi potongan yang terbesar ada di badminton. Nah,
Semoga dapat dipahami ya. Karena jujur nih, pertama kali Bapak siaran di radio, tapi ternyata asik juga ya. Selanjutnya, diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Oke? Dan memiliki lebar yang sama. Setiap batang persegi panjang itu tidak boleh menempel supaya lebih mudah nanti dibacanya. Yuk, sekarang kita akan coba buat data tadi menjadi diagram batang. Langkah pertama, kalian buat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak lurus ya, yang vertikal. Kemudian titik pertama pada badminton ya, titik pertama pada badminton, kedua voli, ketiga tari. Kemudian pada sumbu Y kalian buat titik angka 1 sampai 10. Langkah kedua, setelah kita membuat titik-titik tersebut, sekarang kita buat persegi panjang pada titik badminton. Karena badminton ada 4 orang, maka di badminton kalian buat persegi panjang ke atas sampai titik angka keempat. Selanjutnya voli. Karena voli ada 3, kalian buat persegi panjang ke atas sampai ke titik angka 3. Dan juga tari. Karena tarinya juga 3, maka kalian buat persegi panjang di titik tari sampai ke angka 3. Maka nanti kalian bisa melihat tuh batang-batang persegi panjangnya. Dan yang paling tinggi adalah persegi panjang pada badminton. Oke, good job. Yuk, sekarang kita latihan nih bagaimana cara menentukan jumlah data yang belum diketahui nilainya pada diagram lingkaran. Oke, sekarang kalian siapkan bukunya dan alat tulisnya. Dan jangan lupa buat anak-anakku, Bapak masih mengundang kalian jika kalian ingin bertanya dan membantu Bapak mengerjakan soal ini, silakan telepon ke nomor dakta yang tadi sudah Bapak sebutkan. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang kedua. Dalam suatu diagram lingkaran, sebuah kelas memiliki 42 siswa. Jadi totalnya ada 42 siswa mengikuti bermacam-macam kegiatan. Dengan rincian tersebut, kita tahu nih ada siswa yang ikut ekskul ya, bola basket ada 10 orang. Oke. Kemudian yang mengikuti sepak bola ada 5 orang. Selanjutnya nih, ada yang mengikuti pencak silat ada 10 orang. Pertanyaannya adalah, kalau itu bentuknya diagram lingkaran, kita ditanyakannya itu berapa orang siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekskul tersebut. Ya. Oke, silakan buat anak-anak yang sedang mendengarkan boleh telepon ya, teleponnya ke 021 881 6363. Oke. Nah, sambil Bapak terangkan lagi, nah, kita bahas untuk menentukan ini, kalian tentu sudah tahu ya, total siswanya itu ada 42. Total siswa. Berarti caranya bagaimana, Pak? Caranya total dikurangi data yang ada. Data yang ada adalah basket, kemudian bola, dan silat. Jadi 42 dikurangi 10 siswa yang ikut basket, dan dikurangi lagi 5 siswa yang ikut sepak bola, serta dikurangi lagi 10 siswa yang ikut pencak silat. Maka kalau kita hitung jadi 42 siswa dikurangi 25 siswa. Maka hasilnya ada 17 siswa. Pak Ibnu? Iya. Pak Ibnu? Iya. Iya. Sudah ada yang bergabung dalam telepon, ada Naila kelas 7. Silakan diterima. Halo, Assalamualaikum Naila. Iya, waalaikumsalam. Silakan Naila dengan Pak Guru Ibnu. Oke. Halo, Assalamualaikum Nay. Iya, Pak. Iya, dari SMP mana nih, Nay? SMP Islam Tata Putih Grobak. Oke, kamu mau bantu Bapak tadi menghitung soal yang tadi, Nay? Iya. Oke, nih tadi Bapak punya soal, ada 42 siswa dalam satu kelas, ya. Kemudian yang ikut basket ada 10 siswa, yang ikut bola ada 5 siswa, dan yang ikut silat ada 10 siswa.
pertanyaannya itu, Nay, berapa orang yang tidak ikut kegiatan ekskul? Coba bantu Bapak, Nay. Yuk. Caranya itu berarti total siswa dikurang dengan kegiatan bola basket, sepak bola, ditambah pencak silat. Sama dengan 42 siswa dikurang 10 siswa, ditambah 5 siswa, ditambah dengan 10 siswa. Sama dengan 42 siswa dikurang 25 siswa, sama dengan 17 siswa. Dari hasil perhitungan di atas, maka siswa yang tidak mengikuti kegiatan apapun sebanyak 17 siswa. Oke, betul ya. Walaupun tadi agak beda, kalau Bapak tadi caranya dikurangin langsung, kalau kamu ternyata ditambah dulu yang ikut kegiatan ya. Thank you ya, Nay, udah mau bergabung. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Naila sudah bergabung. Silakan Pak Ibnu dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua kalau dalam bentuk persen. Nah, di dalam bentuk persen ini nanti caranya agak berbeda, nggak kayak tadi tinggal dikurangi. Contoh nih Bapak punya, dalam sebuah diagram lingkaran, seorang pedagang menjual sebuah baju dengan total barang sebanyak 300 buah. Ya, kalau tadi kan total siswa, sekarang total barangnya. Apabila data pada soal tersebut terdapat dalam bentuk diagram lingkaran yang isinya adalah persen. Contoh, di dalamnya itu ada baju remaja, baju dewasa, dan baju anak. Baju remaja ada 40% dan baju dewasa ada 38%. Pertanyaannya adalah berapa persen baju anak? Dan berapa banyak baju anak yang terjual. Nah, untuk kasus persen ini, caranya adalah, pertama kita harus cari tahu dulu persentase baju anak. Karena tadi baju anak belum diketahui persentasenya. Ya, caranya adalah, karena total persen itu adalah 100, jadi 100% dikurangi persentase baju remaja, yaitu 40%, ditambah persentase baju dewasa, yaitu 38%. Maka 100% dikurangi 40 ditambah 38 jadi 78%. Maka hasilnya persentasenya adalah 22%. Nah, 22% ini adalah persentase untuk baju anak. Lalu sekarang terakhir nih, kita cari berapa banyak baju anak yang dijual. Caranya adalah persentase baju anak tadi berapa? 22% ya. Maka 22/100 dikali 100% ya. Kemudian dikali 22/100 dikali 300 buah. Nah, kita hitung. Jadi 22 dikali 300 itu hasilnya 6.600 per 100. Maka hasilnya jadi 66 buah baju. Nah, hasilnya jadi cuma 66 buah baju yang terjual di diagram tersebut ya. Oke, it's time to quiz. Jadi buat anak-anak yang sedang mendengarkan, yuk silakan siapkan teleponnya. Kita akan melakukan kuis. Jika kalian dapat menjawab kuis yang Bapak berikan, kalian nanti akan Bapak hubungi dan akan dapat hadiah dari Bapak. Silakan untuk yang mau bertanya nanti bisa ke nomor 021-881-6363 untuk menjawab pertanyaannya. Ya, soal yang pertama, untuk kuis yang pertama nih. Bapak punya soal, ibu mencicipi 1 sendok sayur dari 1 mangkuk sayur. Pertanyaannya adalah, manakah yang disebut sebagai sampel? Oke, kuis yang kedua, bagian dari populasi yang diambil untuk menjadi objek pengamatan disebut, nah ada 2 soal ya, jadi silakan yang mau menjawab, nanti akan Bapak berikan hadiah. Tidak harus dari sekolah Bapak, silakan untuk sekolah lain yang sedang mendengarkan radionya bisa telepon ke nomor tadi yang sudah Bapak sebutkan untuk menjawab kuisnya. Iya. Insya Allah nanti akan Bapak kasih hadiah. Baik, Pak Ibnu sudah ada yang bergabung di 8816363, ada Raffi kelas 7. Halo, Assalamualaikum Raffi. Waalaikumsalam. Dari sekolah mana Raffi? Teratai Putih Global. Teratai Putih Global juga. Silakan dengan Pak Ibnu ya.
Iya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ulfi. Alhamdulillah ya, anak-anak SMP Islam Teratai Putih Global nih ternyata mendengarkan semua. Oke Raffi, jawab pertanyaan Bapak ya, Fi. Iya. Pertanyaannya adalah, Ibu mencicipi 1 sendok sayur dari 1 mangkuk sayur. Manakah yang disebut sebagai sampel? Sampelnya itu adalah 1 sendok makan. Dan kalau populasinya itu populasinya itu mangkok makanannya. Betul ya. Iya. Jadi sampelnya adalah 1 sendok sayur, sementara populasinya adalah 1 mangkuk Sayur. Terima kasih Raffi, siap dinanti hadiah dari Bapak ya. Thank Ya. you. Baik, kita juga menantikan partisipasi lainnya. Silakan bergabung di 0218816363. Silakan dilanjutkan kembali Pak Ibnu jika ada pembahasan lainnya, tambahannya. Baik. Sudah cukup sih Mbak, ini tinggal nunggu kuis saja. Pertanyaan yang kedua ya, kalau memang tidak ada yang menjawab, nanti bisa via chat ke saya langsung untuk menjawabnya dan hadiahnya tetap akan Bapak kirim ya. Kurang lebihnya mohon maaf mungkin untuk materi kali ini, semoga dapat dipahami. Jujur karena memang ini pertama kalinya matematika diadaptasi melalui radio ini. Iya, Jadi Pak Ibnu tanpa- masih membuka penelpon lagi apa sudah cukup? Ada penelpon yang sudah bergabung? Ada 1 nih, boleh ini. Baik. Soal itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Bagas dari SMP Muhammadiyah 28 Bekasi. Baik, sampai Muhammadiyah ya. Silakan dengan Pak Ibnu. Siap. Halo, Assalamualaikum Bagas. Halo Pak. Iya, gimana? Mau nanya apa mau jawab nih? Mau nanya Pak, Boleh, silakan Bagas, gimana? kalau misalnya persennya dikali ke presentasi kerugian itu gimana Pak caranya Pak? Gimana? Presentasi kerugian dikali jualnya gimana Pak? Jual harganya Pak? Persentase rugi Dikali dengan harga jual Pak? dengan harga Harga jual. jualnya? Iya, gimana itu Pak? Oke, thank you ya pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini beda materi karena kita sedang bahas statistik. Kalau ini kan aritmatika sosial. Untuk presentasi rugi dikali harga jual, ini kan kasusnya berarti nanti misalkan seseorang mengalami rugi misalkan 20%. Kemudian dia menjual baju atau menjual pakaian dengan harga misalkan 100.000. Jadi kalau ketika kamu ingin menghitungnya berarti tinggal 20/100 dikali 100.000. Itu untuk mencari kerugiannya. Maka nanti didapat jadi 20/100 dikali 100.000, kita dapat jadi hasilnya 20 coret ya, 100.000 dibagi 100 jadi sisanya 1.000. 1.000 dikali 20 hasilnya jadi 20.000. Maka nanti kerugiannya adalah 20.000. Itu untuk mencari kerugian ya. Nah, untuk Bagas mungkin kalau untuk materi selain statistik bisa mampir-mampir ataupun tanya Japri ke Bapak ya, karena kita sekarang ini tentang statistik ataupun penyajian data. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, sudah cukup Pak Ibnu, mungkin apa himbauan juga ataupun pesan-pesan untuk murid-murid yang saat ini sedang belajar di rumah dan juga mendengarkan Radio Dakta. Silakan Pak Guru Ibnu. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Ya, Alhamdulillah hari ini udah selesai materinya, pemaparannya. Kalau kalian kurang puas dengan pemaparannya, silakan bisa WA ke Bapak ataupun mampir untuk nonton videonya, pembelajaran yang sudah Bapak buat. Terima kasih kesempatannya untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT untuk senantiasa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Untuk anak-anakku tetap semangat dalam belajar walaupun ya keadaan seperti ini itu sangat menguras energi, menguras uang dan lain-lainnya, terutama kan kuota tuh. Ya, sama ya, guru juga sama dibebankan seperti itu, tapi bagaimanapun keadaannya kita harus tetap belajar. Karena kalau kita tidak belajar, tadi yang Bapak sampaikan, siap-siap kita akan merasakan kebodohan nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas materinya di siang hari ini. Demikian Ruang Guru On Air, kerjasama Radio Dakta bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Rekan Dakta, demikian mata pelajaran matematika dengan Bapak Guru Ibnu Edi Yuwono untuk kelas 7 dan sesaat lagi rekan Dakta kami akan hadirkan juga mata pelajaran matematika untuk kelas 8 bersama Ibu Guru Mariati. Silakan rekan Dakta bisa telepon di 0218816363. Sesaat lagi akan kami hadirkan mata pelajaran matematika kelas 8 dengan Ibu Guru Mariati.